wabarakatuh. Salam swastiastu, salam kebajikan. Hello everyone, saya Risma dari dengan NIM 2510113120009 dari jurusan Pendidikan Ekonomi angkatan 2025 Universitas Lambung Mangkurat. Pernah nggak sih kalian ngerasa dan kalian ngebayangin kalian belajar mati-matian berbulan-bulan, begadang, nangis, nguras tenaga, sementara orang lain duduk manis di rumah dan transfer uang dengan joki, tanpa usaha, tanpa keringat, tanpa integritas, tidak adil. Dan hal ini tentunya tidak adil. Kenyataan pahit yang terjadi setiap tahun di negeri ini. Tahun 2026 ada 800 ribuan peserta memperebutkan 260 ribu kursi, lebih dari 600 ribu orang kecewa, dan panitia SNPMB mendeteksi adanya 2.900-an data anomali kecurangan. Di hari pertama ujian saja ada 7 kasus langsung ditemukan. Modusnya itu adanya joki lintas tahun, alat elektronik yang ditanam di dalam tubuh. Hal ini tentunya bukanlah jalan pintas yang cerdas, melainkan ini adalah jalan pintas yang sangat memalukan. Nah, kecurangan ini bukan lagi hal yang baru karena sudah ada dari tahun 2000-an tahun-tahun yang kemarin, terutama tahun kemarin tadi, yaitu adanya yang memasang kamera di bel mereka, dan tahun ini terjadi lagi, yaitu yang kasus tadi. Dan kemudian pada hal ini tentunya sangatlah ironis karena semakin ketatnya persaingan, semakin canggih pula kecurangan yang mereka lakukan. Ini bukan lagi pelanggaran individu, karena dalam filsafat ada yang namanya kesesatan logika atau fallacy. Contohnya argumentum ad consequentiam, yaitu membenarkan tindakan cuma karena hasilnya enak. Kayak orang bilang, gak apa-apa curang, yang penting masa depan cerah. Padahal proses itu juga penting. Ada juga false dichotomy atau dikotomi palsu. Biasanya orang berpikir pilihannya itu cuma dua, curang atau gagal. Padahal gagal itu wajar, malah kita bisa belajar dari yang namanya kegagalan. Kemudian bisa juga belajar lebih keras untuk mendapatkan hal tersebut. Kemudian ikut bimbingan atau hal apapun yang lebih bisa dibenarkan. Lalu ada bandwagon fallacy alias ikut-ikutan atau FOMO lah anggapannya. Nah, teman-teman itu bisa juga kayak mereka menganggap teman-teman itu pada pakai joki, jadi ya wajar aja mereka juga pakai joki, padahal belum tentu hal itu benar. Nah, kemudian ada juga seorang psikolog yang saya temukan di jurnal menjelaskan tentang moral disengagement, yaitu mekanisme di mana seseorang mematikan rasa bersalahnya. Contohnya dengan berkata saya curang demi keluarga, atau ini semua karena tekanan dari orang tua. Akhirnya mereka merasa tidak murni kesalahan mereka. Semua itu cuma dalih untuk menutupi satu fakta nyata, yaitu mereka itu tidak berani untuk jujur bahwa mereka itu salah. Mari kita ulik lebih dalam mengenai kasus tersebut dalam bidang filsafat pendidikan. Nah, Socrates itu mengatakan hidup yang tidak direfleksikan tidak layak dihidupi. Artinya kita harus berani bertanya pada diri sendiri, apakah yang kita lakukan itu sebenar, apakah joki dan kecurangan tersebut sudah benar dilakukan. Nah, kemudian ada yang namanya tokoh Plato, yang dimana beliau itu dalam bukunya The Republic menjelaskan bahwa manusia yang baik adalah manusia yang jiwanya harmonis, dimana akal sehat itu bisa mengendalikan yang namanya keinginan dan nafsu. Nah, kecurangan UTBK itu adalah keinginan dan juga nafsu, yang dimana kecurangan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan keinginan untuk sukses dengan cara yang lebih instan dan lebih kuat dibandingkan akal sehat yang tahu bahwa curang itu adalah tindakan yang salah. Kemudian ada tokoh bernama Immanuel Kant, di mana beliau mengajukan konsep disebut imperatif kategoris. Sebenarnya itu bertindaklah dengan cara yang semua orang itu melakukan hal yang sama. Dunia itu akan tetap baik kalau dilakukan dengan bersama-sama. Coba bayangkan kalau semua peserta UTBK itu pakai joki. Sistem seleksi itu tentunya akan hancur karena semuanya itu memakai sistem joki, dan yang dirugikan adalah semua siswa SMA. Jadi curang itu nggak bisa dibenarkan apapun alasannya.
Kecurangan UTBK itu bukan cuma soal pelanggaran aturan biasa, dampaknya itu sangatlah besar. Panitia SNMPTN sendiri mengungkap fakta yang mengejutkan, ada 99% kecurangan terjadi pada program studi kedokteran. Nah, program studi ini memiliki persaingan yang paling ketat. Bayangkan ada dokter yang lulusan jauh joki 5 tahun kemudian dia memegang nyawa pasien. Apakah kalian rela? Tentu saja kalau saya sendiri itu tidak rela. Bahkan Puan Maharani sendiri memberikan komentar menusuk terkait kecurangan tersebut. Ketika ruang seleksi dimasukkan, strategi manipulatif yang disiapkan secara sistematis, persoalannya bukan lagi sekedar pelanggaran ujian, tapi menyangkut fondasi etika pendidikan. Artinya, hal ini tentunya sangat berkaitan dengan etika dari pendidikan yang ada di Indonesia tersebut, karena hal itulah sangat menjadi masalah bagi siswa dan juga pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian dalam jurnal yang saya temukan itu juga menjelaskan bahwa kecurangan akademik itu biasanya dipicu oleh ketekanan, kesempatan, dan pembenaran diri akan kesalahan tersebut bahwa itu adalah benar. Jadi kalau kita cuma nambahin pengawasan, itu belum tentu bisa mengubah, karena tanpa mengubah pola pikir mereka, kecurangan akan tetap terus terjadi. Yang paling parah adalah ketika kecurangan sudah dianggap biasa. Nah, gimana generasi muda itu bisa kehilangan teladan tentang kejujuran? Mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa semua cara itu bisa berhasil. Itu yang paling bahaya buat masa depan bangsa. Terus gimana sih solusinya? Nah, berdasarkan langkah-langkah yang ada, itu ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu mengenali masalahnya. Nah, kita tuh harus sadar bahwa kecurangan itu terjadi karena sistem pengawasan yang masih lemah, kemudian tekanan dari keluarga itu sendiri ataupun lingkungannya, kemudian kurangnya penanaman nilai kejujuran sejak dini. Dan jujurlah, kecurangan itu juga terjadi karena adanya pembeli dan penjual, karena selama masih adanya yang mau bayar joki, selama itu pula joki tersebut dan praktik kecurangan tersebut masih ada. Kemudian yang kedua, adanya analisis penyebabnya itu bisa terjadi bukan hanya dari kurangnya pengawasan dari panitia, melainkan bisa jadi dari tekanan orang tua yang terlalu tinggi, persaingan yang super ketat, adanya normalisasi ketidakjujuran tadi, dan adanya sindikat joki yang terorganisir. Semua ini tentunya saling berkaitan. Kemudian yang ketiga, mengambil tindakan. Pemerintah itu perlu memperkuat sistem pengawasan, menegakkan hukum tegas kepada sindikat-sindikat joki, dan juga paling penting menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Kemudian terutama kejujuran dan juga tentang kecurangan itu adalah yang salah, bukan cuma di bangku sekolah tapi juga di lingkungan rumah. Tindakannya juga bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk lingkungan sekitar. Itu peran berkata. Soal itu berkata, hidup yang direfleksikan itu tidak layak dihidupi. Mari kita renungkan hari ini, apakah kita sudah hidup sebagai manusia yang berpikir atau hanya sekadar ikut arus tanpa pernah berani bertanya. UTBK itu adalah cermin. Kalau cerminnya retak oleh kecurangan, maka yang terpantul bukan generasi emas, tapi generasi yang kehilangan arah. Pilihannya itu ada di tangan kalian sendiri, mau terus terjebak di hal tersebut atau mau berani berubah ke hal yang lebih baik. Nah, saya cukupkan di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.